Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas sebuah saham agro. Ya, agro itu adalah CPO lah, kelapa sawit. Jadi ini saham bikin base-nya udah cukup lama, hampir setahun, dan kelihatan ini sekarang siap-siap untuk break seperti itu ya. Dan ini adalah sahamnya SMART TBK. Sebenarnya ini singkatan dari Sinarmas Agro Resources and Technology TBK. Nah, jadi sebelumnya memang pernah dibahas, tapi kelihatannya sih waktu dulu base-nya masih belum ini ya, ini membentuk base di mana base-nya terbentuk di jangka yang lebih panjang gitu ya. Nah, ini sebetulnya nih nah dia tuh kekurangan banyak tail-tail seperti ini nih yang sebetulnya bikin ragu gitu ya, ketika mau masuk bikin ragu nih apakah ini beneran break atau enggak gitu ya. Jadi tapi ini base-nya kebentuknya udah cukup lama. Jadi kalau lihat gambaran besarnya seperti ini, kita gambar trend line juga kayaknya mungkin masih bisa. Pun memang terkadang sih jadi trennya udah kelihatan uptrend, sempat coba di break si trend lainnya tapi balik lagi, dan sekarang berada di ini ya, di yang padat banget di sini nih. Ini udah jelas ya, ini VCP super lah, anggap aja 3 ini. Ini 30%, jadi 20%. Ini terakhir 14%, dan yang terakhir tentunya yang di sini 8%. Dan ketika ini turun dia lebih kecil lagi, 4,7%. Dan tentunya belinya di mana gitu ya, sebetulnya ini udah area-area beli sih. Kalau kita ngeliat si patah tren ini sebetulnya, nah closing di atas ini berarti tantangannya tuh ada ya, closingnya tuh nggak pernah lebih dari 5075. Nah, berarti kalau dari volume ini, ketika volume turun, dia volumenya jatuh gitu ya, ini lagi turun volumenya jatuh, sebetulnya itu berarti ya supply-nya udah terbatas gitu. Kalau di sini kan karena ada mau dinaikin tapi ternyata masih ada supply, masih ada yang jual gitu ya, kekuatan sellernya masih banyak gitu. Nah, sebetulnya hal-hal tersebut gitu ya dihindari, karena kita kan mencarinya line of least resistance. Ketika break dia akan naiknya cukup tinggi. Dan juga kita bahas sedikit news-newsnya nih ya. Salah satu yang memang luar biasa gitu ya di perusahaan CPO ini adalah ini kan, laba bersih naik. Ini laba bersih ya, naik 264%. Dan ini tentunya pernya pun lihat masih 4,04, masih kecil banget. Dan ya perusahaannya murah banget gitu ya. Kalau per makin gede seolah-olah kayak makin mahal. Kalau perusahaan bagus tapi pernya kecil, ya jadi murah gitu ya. Nah, pendapatan pun meningkat 56%. Dan ini double digit growth ini ya susah gitu ya. Kalau misalnya kita perusahaan konvensional ya susah dicari gitu, kecuali memang pada 2021 dia terdampak COVID gitu ya, omsetnya turun, sedangkan sekarang omsetnya normal lagi, itu pun kan ada growth gitu. Tapi kalau dilihat di sini pun si pas di daerah 2021 juga dia meningkat, mendapatkan peningkatan dari 2020 dan 2019 gitu ya, nanti kita bahas lagi. Nah, jadi perkebunan kelapa sawit dan ini ya CPO atau sawit mentah, kemarin kan ada sentimen negatif dilarang ekspor, tapi udahnya boleh lagi. Nah, jadi cukup cukup ada peluang lagi gitu ya untuk saham ini, terutama gitu ketika si teknikalnya, si grafik sahamnya dia membentuk base VCP dan siap untuk break. Nah, jadi kalau kita lihat nih, tuh revenue di sini dia meningkat
Ini nggak kelihatan sih ya bulan 3-nya. Nah, tapi kalau kita lihat ya dia terus meningkat di 17 ya, kalau dikalikan 4 sekitar 68. Nah, berarti masih naik juga dari sini. Tuh lihat dia. Yang saya bilang tadi ya, ketika Covid pun ternyata meningkat. 2021 meningkat lagi, 2022 dia meningkat lagi. Oh, perusahaannya jadi bagus gitu. Selalu mencetak laba net income-nya. Kalau kita lihat cash flow-nya pun seharusnya jauh lebih menarik gitu ya. Oh, walaupun ini ada cash flow negatif ya, mungkin nggak harus dipelajari juga sih ya tentang si cash flow-nya ini. Mungkin apakah dia selalu negatif di beberapa lama, terus pembayarannya mungkin di akhir tahun. Nah, yang kayak gitu yang kita nggak tahu gitu ya, harus baca laporan keuangannya detail. Cuman kalau ya selama 12 bulan tuh kan, ketika kita ngelihat nih dari bulan 9, bulan 6 tuh dia negatif gitu ya. Ini bulan 3 pertama pun negatif tuh, lalu udahnya positif. Jadi ada kemungkinan ya ini ya, cash receipt-nya ini gitu ya, penerimaan kasnya dia datangnya di quarter akhir gitu ya. Dan inilah sebuah pola-pola yang kita nggak bisa bandingkan dari satu perusahaan sama dengan perusahaan lainnya gitu ya. Biasanya beda-beda gitu. Perusahaan konstruksi, properti, perbankan beda gitulah permainan si pembukuannya gitu kan. Si kelapa sawit ini juga cukup berbeda, tapi memang belum tahu detail sih ya. Kita harus bahas detail sih itu kalau di laporan keuangan gitu. Cuman karena kita bermainnya ya 80% lah gitu ya, kan kita ngelihat fundamental kan selalu nggak terlalu banyak gitu ya, 20% lah mungkin ya. 80% itu adalah si pola-pola saham ini yang semakin lama ya semakin ya membentuk uptrend, ada base-nya, ada VCP-nya, ada break-nya. Kita yang cari adalah hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, jadi ini cukup menarik sih ya kalau dilihat. Selain industrinya bertumbuh, jadi kalau kita lihat pun yang lain-lain gitu ya, agrobisnis tuh dia bikin base. Ini juga sebetulnya base. Kalau mau dilihat ini udah ada nih cup and handle-nya, dia break tapi false break, turun lagi. Lihat ini ketika merah semuanya udah volumenya udah kecil lagi. Nah, yang kayak gini nih yang seharusnya bisa membuat keuntungan gitu ya. LC pun sama sebetulnya, ada base juga ini, tapi ini masih sifatnya low chip. Kalau mau chip bisa nih gitu ya, cuman ya ini juga sama gitu. Kita lihat aja nih base and break, tapi yang paling bagus menurut saya kalau dari base nya gitu yang udah benar-benar kebentuk ya si Smart ini gitu ya, SMAR. Oh, berbeda kan, ini udah jelas-jelas di atas, udah siap-siap mau break. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.